Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait yang namanya variabel ya. Oke, jadi sebelum dimulai ini adalah untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini artinya bagi kalian yang masih bingung atau mungkin butuh contoh atau mungkin saya kurang jelas dalam menjelaskannya. Jadi ini adalah video penjelasan ulang ya. Oke, jadi sebenarnya variabel itu apa sih? Jadi variabel itu adalah wadah atau nama pengenal yang digunakan untuk menyimpan data di memori komputer. Di sini yang paling penting adalah katanya wadah atau nama pengenal ya. Jadi variabel adalah wadah atau nama pengenal. Oke, kita lanjut. Fungsi variabel apa sih? Fungsi variabel itu ada 4, yaitu adalah menyimpan data, membantu pemrosesan data, meningkatkan keterbacaan kode, dan mempermudah pemeliharaan kode. Tapi yang paling penting adalah fungsi variabel yaitu menyimpan data. Ingat yang variabel itu adalah wadah atau nama ya. Jadi dia itu fungsi untuk sebagai penyimpan data. Seperti itu. Oke, jadi variabel itu kita bisa ibaratin sebuah contoh adalah sebuah tas di mana data-datanya adalah contoh, datanya adalah pensil, penggaris, dan jangka. Seperti yang ada di gambar sini ya. Kita ulangi lagi ya, variabel adalah sebuah tas dan datanya adalah pensil, penggaris, dan jangka. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya langsung ada buat contoh soal nih. Jadi contoh soalnya, kenapa sih langsung contoh soal? Karena lebih enak ya kita mempraktikkan langsung. Dan kalian nanti juga bisa mencoba codingnya. Boleh ngikutin saya atau boleh nanti bereksperimen. Oke, jadi pertanyaan dari contoh soalnya adalah berapa banyak data? Ingat ya, data itu adalah yang di dalamnya bukan tasnya ya. Berapa banyak data dari tas satu? Ini saya langsung sebutin namanya variabel. Jadi tas satu atau variabel satu, saya itu ditambah variabel 2. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya kalau variabel satu atau tas satu itu memiliki 3 data dan di variabel 2 atau tas 2 itu memiliki 4 data. Oke, kalau codingannya kayak mana sih bentukannya, Pak? Oke, kita langsung lanjut ke codingan ya. Oke, kalian di sini bisa gunain codingan yang namanya Python online. Oke. Jadi codingannya apa sih? Jadi seperti yang tadi dijelaskan ya bahwa variabel sendiri itu adalah nama pengenal atau wadah. Di sini bisa kita sebut namanya nama pengenal. Jadi tas yang tadi yang pertama kita buat dulu namanya. Namanya harus dimulai dengan harus digunakan menggunakan huruf ya, tidak boleh ada angka. Contohnya seperti ini. Tas satu kita sebutin aja deh, namanya adalah Tasman. Kita sebut namanya Tasman. Baru kita lihat tadi datanya ada berapa sih? Tasman ini ada 3 ya datanya ya. Jadi kita buat datanya ada 3. Kayak gini ya. Terus yang tas kedua, yang ini, di sini ada 4 data ya dan kita sebut namanya Tasmin aja, Tasmin. Kayak tadi datanya ada 4. Terus pertanyaannya apa sih, Pak? Pertanyaannya adalah berapa banyak data dari tas 1 ditambah tas 2. Oke, di sini kita buat variabel baru atau wadah baru atau bisa dibilang nama pengenal. Pengenal untuk apa? Ibaratkan aja kita menghitung ya, mengelola atau bisa disebut kantong kreseknya. Kita ngelihat berapa sih hasil dari Tasman ditambah Tasmin. Jadi rumusnya kayak mana sih? Kita buat aja namanya total. Seperti ini. Totalnya adalah sebuah variabel juga ya. Total ini ada apa aja sih yang harus kita totalin? Kita mentotalkan antara Tasman, kita ngikutin soal ya tadi, Tasman ditambah Tasmin. Oke, baru kita print. Print ini apa sih, Pak? Print ini artinya kita munculkan atau kita cetak atau kita tampilkan seperti itu. Apa sih yang harus ditampilin? Yang kita tampilin adalah si total ya. Kenapa total? Karena si Tasmin kita udah tahu datanya berapa, si Tasman kita udah tahu datanya berapa. Sedangkan kita pengen tahu hasil dari keduanya ya, yaitu menggunakan variabel total tadi seperti ini. Jadi kita ingin memunculkan si variabel total. Tinggal kita panggil di sini print buka kurung, baru tulis namanya total, baru tutup kurung. Baru kita run. Oke, hasilnya adalah 7. Seperti itu. Nah, jadi untuk jawaban dari berapa banyak data dari tas 1 atau si Tasman yang tadi kita sebut ya, ditambah Tasmin itu adalah 7 seperti itu. Tapi perlu diingat juga ya, kalau cara penggunaan variabel itu terdapat 2 ya penggunaan variabel aturannya ya. Yaitu yang pertama adalah
Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi nggak boleh menggunakan angka. Jadi kita gunain huruf aja. Terus yang kedua itu bersifat case sensitif atau artinya nama dan nama dengan n besar dianggap berbeda. Kita coba contohin deh. Apa sih maksudnya? Jadi kita tuh punya variabel di sini namanya Tasman. Terus kita panggil lagi untuk kita hitungkan ya, yaitu di variabel total kita hitungin. Yang di atas kita n-nya kita kecil, terus di bawah kita buat n-nya besar. Coba kita run. Maka yang terjadi dia bakal error seperti itu. Jadi kita harus mengikuti variabel pertama kita. Kalau misalnya tulisnya huruf gede semua ya kita harus mengikuti seperti itu. Cukup sekian dari video kali ini, semoga membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.